Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara menjalankan mobil dan memberhentikan mobil secara halus untuk pemula ya. Jadi nanti kita belajar stop and go dan belajar memasukkan gigi transmisi. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan pada saat masuk ke dalam mobil dalam keadaan mesin mati ya. Jadi bila dalam keadaan mesin mati, kita mau menghidupkan mesin, pertama kali yang dilakukan adalah kita harus mengkopling. Jadi letak kopling itu berada di yang paling kiri. Jadi kita menekannya dengan kaki kiri ya, kaki kiri. Nah, kalau rem kita yang tengah. Nah, kalau rem ini yang tengah. Nah, kalau gas yang kanan. Jadi kaki kiri selalu dikopling, nggak pindah-pindah ke rem. Jadi selalu dikopling. Yang pindah-pindah hanya kaki kanan. Jadi nanti kaki kanan pindah di gas, pindah di rem, pindah di gas di rem. Tapi kali ini kita nggak main gas dulu, kita main kopling sama rem. Nah, jadi bila kita mau menghidupkan mobil, kita harus menekan kopling. Nah, menekan kopling, lalu kita cek transmisi dalam keadaan masuk atau dalam keadaan netral. Karena kalau dalam keadaan masuk tanpa kita kopling lalu kita starter, mobil akan menyendal kemudian mati. Jadi kita harus menekan kopling lalu pastikan transmisi dalam keadaan netral. Nah, netral seperti ini. Jadi nggak di kanan, nggak di kiri, dia di tengah sini, nggak di atas, nggak di bawah ya, di tengah-tengah sini. Nah, lalu kita hidupkan mesin. Jadi bila indikator muncul seperti itu, berarti mesin dalam keadaan mati. Bila dihidupkan, indikator akan mati semua. Nah, jadi setelah hidup, kita bisa melepas kopling. Sekarang kita belajar cara memindahkan gigi. Jadi kita belajar cara memindah-mindahkan posisi transmisi. Jadi posisi transmisi 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa. Jadi kita harus menekan kopling ya. Jadi harus menekan kopling, lalu kita belajar transmisi. Jadi yang pertama, posisi netral. Jadi posisi netral itu dia berada di tengah-tengah sini, di antara 3 dan 4, di tengah-tengah sini. Jadi dia nggak di kiri, nggak di kanan. Nah, kalau kita dorong ke depan, nah dia posisi gigi 3. Kalau lurus ke depan itu posisi 3. Kalau kita tarik ke bawah, nah ini posisi netral. Kalau kita tarik lagi ke bawah, ini posisi gigi 4. Nah, jadi kalau untuk memasukkan gigi 1, jadi sesuai dengan petunjuk di sini. Jadi sesuai garis di sini. Di sini 1 kiri atas. Jadi kita harus menekan ke kiri lalu dorong ke depan. Nah, seperti itu. Lalu kalau untuk 2 kita di sini petunjuknya lurus. Tapi kita jangan langsung tarik ke bawah. Kita harus menekan ke kiri lalu tarik ke bawah sampai mentok. Karena kalau kita asal narik, ditakutkan nanti lari ke netral, akhirnya nanti ke 4 gitu. Karena bila dalam posisi 2, kalau kita dorong sedikit ke depan, dia akan lari sendiri ke netral. Nah, gitu. Jadi kalau kita dorong sedikit ke bawah, dia akan lari ke netral. Nah, seperti itu. Jadi harus ditekan ke kiri. Jadi 1 kiri atas, 2 tekan kiri bawah. Nah, kalau 3 itu di sini petunjuknya maju ke atas, kanan, atas. Tapi kita jangan mengikuti petunjuk itu. Kalau kita majukan lalu kita ke kanan kan, itu ditakutkan nanti akan masuk ke gigi 5. Nah, gitu. Jadi caranya itu kita langsung aja. Jadi 2 langkah. Jadi kita netralkan dulu, lalu dorong ke depan. Nah, itu posisi gigi 3. Jadi dari 2 tadi
2 langkah, netral atas. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau untuk keempat, nah kita langsung aja ke bawah, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau kelima, kita netralkan dulu, lalu kanan atas. Nah, seperti itu. Nah, kalau menetralkan lagi, kita tarik ke bawah. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang kita mempraktekkan cara menjalankan mobil dan memberhentikan mobil. Jadi belajar stop and go. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menginjak kopling. Nah, kita simulasikan dulu aja ya. Jadi kita injak kopling, lalu kita injak rem, nanti baru kita lepas handrem. Nah, baru kita masukkan satu. Nah, nanti pada saat start yang dibuka dulu adalah pertama yang dibuka adalah kopling. Jadi kita buka kopling pelan-pelan. Pelan-pelan sampai kita ngerasain getaran. Jadi pelan-pelan sampai kerasa getaran. Setelah kita ngerasain getaran, kopling ditahan. Kopling ditahan di getaran itu. Nah, jadi getaran itu mobil mau jalan tapi ketahan sama rem. Nah, setelah kerasa getaran dan ditahan, baru remnya yang dibuka. Nah, rem dibuka, nanti mobil akan jalan perlahan beberapa meter, lalu koplingnya dilepas semua pelan-pelan. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara berhentinya, cara ngeremnya adalah nanti kita kopling full, kopling penuh sampai mentok, lalu direm sangat pelan-pelan. Nah, seperti itu. Direm sangat pelan-pelan. Jadi kita langsung aja mempraktekkan ya. Jadi kita kopling ya, kita kopling full, lalu kita rem, baru kita lepas handrem atau rem tangan. Karena kalau kita nggak rem, takutnya nanti posisi jalan itu menurun atau menanjak. Gitu. Jadi kita kopling rem, lalu kita masukkan satu. Nah, kita masuk satu. Lalu kita buka kopling pelan-pelan. Buka kopling pelan-pelan sampai ngerasain getaran, sampai kerasa getaran. Nah, ini saya sudah merasakan getaran. Nah, apabila sudah merasakan getaran, lalu remnya dibuka. Nah, nanti di kamera akan kelihatan mobilnya berjalan ya. Jadi ini saya menahan setengah kopling. Nah, setelah ditahan, lalu remnya dibuka. Nah, mobil akan berjalan perlahan. Nah, setelah berjalan beberapa meter seperti ini, kopling dilepas pelan-pelan semua. Nah, seperti itu. Mobil akan jalan sendiri. Nah, untuk berhentinya, kita harus menginjak kopling dahulu. Jadi koplingnya injak penuh, lalu remnya pelan-pelan, smooth ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Jadi kita cari getaran dulu. Kita cari getaran dulu. Nah, udah kerasa getaran, kopling ditahan di getaran itu, lalu remnya dibuka. Nah, rem dibuka, mobil akan berjalan. Nah, setelah jalan, koplingnya dibuka, lepas semua. Nah, seperti itu. Untuk berhenti lagi, kita kopling lagi, kopling penuh, lalu kita injak rem pelan-pelan. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita ingin istirahat, kita netralkan transmisi, lalu kita tarik handrem, lalu kita lepas, lalu kita bisa melepas. Nah, cara seperti tadi, kenapa kita menahan rem, kenapa nggak lepas rem dulu baru lepas kopling? Itu untuk mengantisipasi supaya mobilnya nggak mundur kalau jalannya nggak rata atau jalannya menanjak sedikit. Jadi kadang di lampu merah kita melihat lampu udah hijau, mobil mau jalan tapi mundur sedikit lalu dia jalan. Nah, soalnya kalau kita mundur takutnya mengenai mobil di belakang kita. Jadi supaya mobil nggak mundur, yaitu kita harus cari getaran dulu, baru kita cari lepas rem. Jadi cari getaran dulu baru lepas rem. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi apabila mobilnya mundur, jadi kita coba ya, seandainya di sini kita mau maju, kita lepas rem dulu. Nah, takutnya kan mobil mundur seperti ini. Kita lihat di kamera.
mobilnya mundur seperti ini. Nah, jadi berarti kita startnya harus cari getaran dulu. Jadi kita cari getaran dulu, lalu lepas rem. Nah, seperti itu. Nah. Tapi apabila jalannya menurun, nah seperti ini. Nah, ini kalau kita lepas rem, dia akan maju. Nah, kalau jalannya yakin, jalannya datar atau jalannya menurun, ya kita lepas rem aja. Kita lepas rem aja dulu, baru lepas kopling pelan-pelan. Karena mobil kan nggak akan mundur mengenai mobil belakang, gitu. Jadi harus dicoba lepas rem dulu. Jadi takutnya nanti mobilnya mundur. Jadi itu. Jadi kalau jalannya turun seperti ini, ya kita lepas kopling dulu, baru kita lepas. Jadi kita lepas rem dulu, baru lepas kopling pelan-pelan. Nah, seperti itu. Nah, kalau jalannya datar seperti ini, mobil nggak akan mundur. Ya kita lepas rem dulu, baru lepas kopling pelan-pelan. Nah, seperti itu. Mau berhenti lagi, kita kopling lagi, lalu kita rem lagi. Nah, mau jalan lagi di jalan datar seperti ini, kita lepas rem dulu, lepas kopling pelan-pelan. Nah, gitu. Nah, segitu. Jadi paham ya, harus paham. Jadi kita bagi pemula, jadi harus dicoba terus. Jadi selama setengah jam atau 1 jam kita belajar stop and go dulu aja dulu. Jadi supaya belajar jalan berhenti halus, belajar stop and go halus. Nah, segitu saja video dari saya. Jadi bagi pemula, jadi harus belajar stop and go sampai benar-benar halus. Jadi jangan langsung di jalan raya, karena kalau di jalan raya itu sangat berbahaya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan share apabila video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.